Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena gaji pas-pasan, seorang guru TK di Rembang berjuang keras menjadi pemain ketoprak agar bisa mendapat penghasilan tambahan. Polisi bongkar penjualan tiket palsu Piala Dunia U17 dengan meringkus seorang pria asal Surabaya, Jawa Timur. Ratusan ekor anjing impor dan lokal beradu keterampilan, kepintaran, dan kesehatan dalam sebuah kontes di Kota Semarang. Gaji Rp200.000 per bulan tidak menyurutkan semangat seorang guru perempuan di sebuah sekolah taman kanak-kanak di Rembang. Selain inovatif dalam mengajar, guru ini berupaya menambah penghasilan dengan menggeluti ketoprak. Seperti apa sosoknya? Berikut liputannya untuk Anda. Sebut saja namanya Elvi Nurisnawati. Dia adalah guru non-ASN di TK Tunas Bangsa di Jalan Pemuda, Kota Rembang. Selama 2 tahun terakhir, perempuan asal desa Kaliombo, Kecamatan Sulang menekuni profesi sebagai seorang guru. Perempuan yang biasa disapa Elvi ini sempat berniat berhenti mengajar dan fokus menggeluti bakatnya sebagai pemain ketoprak. Niat berhenti itu pun muncul karena kecilnya honor yang didapat hanya Rp200.000 per bulan. Namun karena cintanya pada anak-anak, Elvi mengurungkan niatnya. Ketika saya dalam belajar masuki guru TK, profesi menjadi guru TK itu di awal pasti pengen mundur enggak, namun Allah selalu meyakinkan kepada saya dengan, saya masih ingat sekali ada guru TK yang mau pensiun dan mengingatkan saya bahwa jangan menilai materi menjadi guru TK. Elvi pun berjuang mencari tambahan penghasilan dengan berbagai waktu untuk bermain ketoprak. Waktu mengajar pagi hari hingga pukul 10 pagi membuat Elvi leluasa untuk menggeluti bakatnya sebagai pemain ketoprak. Sejak 2016 lalu, Elvi memang sudah menjadi pelangganan pemain utama seni ketoprak. Tidak jarang ia harus bermain dari sore hingga subuh dini hari. Namun semua rasa lelah itu terbayarkan. Selama mendapatkan penghasilan lebih dari bermain ketoprak, kecintaan pada anak-anak tetap tersalurkan. Apalagi Elvi mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah. Ketika beliau mau minta izin mau main atau pentas ketoprak, kebetulan beliau kan orang seni, kebetulan ketopraknya namanya Langenwandoyo sepertinya. Ketika dia mau main, dia izin sebelumnya, sudah izin dulu Bunda, nanti saya mau ada pentas, saya mau izin sekitar pulang sekolah. Ketika izinnya itu beliau izin setelah jam pembelajaran. Elvi mungkin satu dari ribuan potret guru non-ASN dengan gaji jauh dari kata cukup. Namun kreativitas mencari penghasilan tambahan dengan mengembangkan bakat seni bisa menjadi jalan keluar tanpa harus meninggalkan kecintaan pada dunia anak-anak yang dididiknya. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Mantan Kepala Desa Kertayasa Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi penerbitan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Dari hasil pungutan liar, tersangka meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Saat menjabat Kepala Desa Kertayasa Kabupaten Tegal pada tahun 2018, Siswanto melakukan pungutan liar kepada pemohon sertifikat tanah PTSL. Karena terbukti bersalah, Siswanto kemudian menjadi tersangka atas kasus korupsi penerbitan sertifikat tanah tersebut. Tersangka menarik pungutan liar sebesar Rp400.000 hingga Rp800.000 per bidang tanah. Jumlah tersebut lebih besar dari ketentuan pemerintah yang menetapkan biaya PTSL sebesar Rp150.000. Untuk menghindari jeratan hukum, tersangka sempat merekayasa pungli dengan menerbitkan peraturan desa ilegal terkait biaya tambahan PTSL. Selama tersangka menjabat sebagai kepala desa, ada sekitar 1.400 bidang tanah yang diurus oleh tersangka di wilayahnya. Berkata atau memiliki bukti segel sebelum tahun 1997 dengan dipungut biaya sebesar Rp400.000. Sedangkan untuk bidang tanah yang belum berakta dipungut biaya sebesar Rp800.000. Menurut tersangka, uang yang dipungut dari para pemohon sertifikat atas sepengetahuan panitia PTSL.
Uang yang diperoleh dari hasil korupsi dinikmati bersama-sama oleh panitia PTSL dan perangkat desa. Sebagai barang bukti, polisi menyita uang tunai 170 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka terancam 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Ucoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ratusan ekor burung curik atau jalak Bali di Klaten dilepas liarkan ke habitatnya di Taman Nasional Bali Barat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya konservasi alam. Sebanyak 125 ekor burung curik atau jalak Bali hendak dikirim oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA ke Taman Nasional Bali Barat untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Ratusan burung ini didapat dari hasil penangkaran warga di wilayah Klaten, Boyolali, Grobogan, dan Cilacap yang menjadi penangkar binaan BKSDA Jawa Tengah. Langkah ini menjadi upaya dalam konservasi alam dan diharapkan curik atau jalak Bali dapat berkembang biak di habitatnya. Dalam kurun waktu 5 tahun, sebanyak 182 ekor burung curik atau jalak Bali telah diserahkan BKSDA Jawa Tengah ke Taman Nasional Bali Barat. Kenapa harus dilepaskan itu? Ini adalah kewajiban dari penangkar, Mas. Jadi di dalam kewajiban dari pemegang izin penangkar ada kewajiban 10% dari hasil kegiatan budidayanya dikembalikan ke alam. Jauh ini gimana populasi? Stabil. Stabil karena tidak hanya dari hasil penangkaran, tapi populasinya secara alami naik juga, yang naturalnya, yang ada di alamnya. Dari tahun ke tahun, jumlah burung curik atau jalak Bali yang dikirimkan terus mengalami kenaikan. Setiap tahun kita naik terus meningkat. Kemarin berapa sekarang? Kemarin 71, ini sekarang 125. Sudah pernah ikut senang Pak atau bangga atau gimana Pak? Oh, senang sekali karena kita kan juga mengikuti program pemerintah dalam hal konservasi. Jadi kita sangat bangga, sangat senang sekali itu kegiatan ini. Sebelum dilepasliarkan ke habitatnya, ratusan ekor burung jalak Bali telah melalui pemeriksaan kesehatan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ratusan anjing beradu penampilan dan kesehatan dalam Perkin National Dog Show 2023 di Kota Semarang. Kontes anjing ini bahkan menghadirkan juri dari mancanegara guna menambah bobot kualitas lomba. Sebanyak 357 ekor anjing impor dan lokal dari 39 ras diikutsertakan pada Perkin National Dog Show 2023 yang digelar di Marina Convention Center, Kota Semarang. Beragam jenis anjing diantaranya herder, American Akita, Kintamani Bali, dan jenis anjing lainnya ditampilkan untuk beradu penampilan, kepintaran, dan kesehatan. Guna menambah bobot kualitas lomba, penyelenggara kontes secara khusus mendatangkan juri dari mancanegara, diantaranya dari Rusia, Serbia, Tiongkok, dan Taiwan. Beberapa kategori yang menjadi penilaian yakni aktivitas jalan dan lari anjing, kejinakan, kesehatan anatomi tubuh, dan memiliki surat silsilah sejenis akta kelahiran untuk mengetahui identitas ras dari induknya. Conformation Dog Show namanya, jadi yang diperlombakan atau dinilai adalah kualitas. Jadi mulai dari anatomi. Kalau anatomi itu banyak faktornya, mulai dari letak mata, letak telinga, bentuk mata, struktur gigi, siku kaki, bentuk badan, dan lain sebagainya. Dog Show ini yang ke-1 adalah pameran nasional yang mestinya ajangnya Perkin Pusat tapi didelegasikan di Jawa Tengah. Kemudian pameran CAC biasa dan CACIP. Kalau CACIP itu yang standar FCI, itu yang pertama kali di Indonesia setelah pandemi, karena daftarnya harus tahun sebelumnya. Meski event dog show secara khusus menjadi acara yang ditujukan untuk penyuka satu anjing, namun selama berlangsungnya acara, event dog show juga menarik perhatian dari masyarakat umum. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.